bisa. Oh, bisa ya. Ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan bahan rujukan umum dan khusus. Kemudian ini sudah pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai bahan rujukan untuk kepustakaan atau literatur ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bahan rujukan tentang istilah kata ya, arti istilah kata yang di dalamnya ada kamus dan ensiklopedia. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari jenis bahan rujukan itu terkait dengan kepustakaan ya, untuk kepustakaan atau literatur. Nah, di e-learning sudah Bapak upload ya materinya, nanti bisa diambil, tapi itu hanya ringkasan saja ya. Nah, ini kalau kita lihat di e-learning ya, kita lihat di e-learning ada beberapa macam atau yang termasuk di dalam bahan rujukan untuk kepustakaan atau literatur itu ya, salah satu contohnya adalah katalog ya. Situ ada katalog, kemudian bibliografi ya, kemudian ada juga indeks ya. Indeks, jadi ada katalog, kemudian bibliografi, dan ada indeks ya. Terus ditambah lagi satu untuk pustaka lain. Ya, pustaka lainnya. Ini bentuk pustaka lain, nanti di dalamnya termasuklah nanti ada abstrak ya. Nah, di dalamnya nanti ada abstrak ya. Kemudian ya 4 itu ya yang dimasuk di dalam bentuk jenis bahan rujukan umum, kemudian kepustakaan atau literatur ini. Nah, kalau kita lihat prakteknya ya, literatur ini kan buku-buku yang dijadikan bahan rujukan untuk kalau kita membuat skripsi, membuat makalah atau membuat penelitian. Nah, lalu kemudian kan kita mau cari di perpustakaan ya, salah satunya mencari itu dengan katalog itu kan. Nah, katalog kita sudah kenal kan, katalog tentu sudah tidak asing lagi dari semester 1 di pengantar ilmu pustakaan sudah diajarkan bagaimana manfaat dan fungsi katalog ini yang cukup besar untuk mencari temu balik. Apalagi di zaman sekarang sudah menggunakan katalog yang online ya. Nah, seperti yang mungkin pernah Bapak sampaikan juga sedikit-sedikit tentang katalog ini ya. Katalog ini kan untuk temu balik mencari informasi. Biasanya kan kita di perpustakaan, kalau zaman dulu ya ada laci katalog ya. Nah, di laci katalog itu sebenarnya sebagai petunjuk untuk mendapatkan buku apa yang rujukan apa yang ingin kita ambil gitu, kita ambil untuk dijadikan bahan rujukan. Dan pertanyaan katalog itu kan ada 3 ya, dari kemarin mungkin di semester kemarin, semester dari sebelumnya dari dosen yang tentang ilmu pustakaan atau yang lainnya. Yang pertama kan biasanya ditanya judul ya. Nah, ini jadi kalau kita masuk di perpustakaan juga ada orang masuk, kita bekerja di layanan perpustakaan, pasti kalau ada orang mau masuk kita ya tanya judulnya, mau cari buku apa Pak gitu, judulnya apa gitu kan. Nah, lalu dia sebutkan ya. Kemudian kalau tidak tahu nanti
pengarangnya ya, pengarangnya. Kemudian kalau tidak tahu lagi ya subjeknya, ada 3 ya. Biasanya ada judul, pengarang, kemudian subjek. Nah, ketiga pertanyaan ini kan orang kalau dia langsung ke kita itu yang kita tanya tiga hal itu kan. Kalau dia tidak tahu judulnya, tidak tahu subjeknya, tidak tahu pengarangnya, satu-satu jalan menjadi cari subjek. Subjek itu bidang apa? Misalnya kalau kita cari buku pendidikan agama Islam, sudah jelas ya kita cari. Kalau tidak tahu siapa pengarangnya, pengarang dan judulnya tidak tahu, dia ditanya subjeknya tentang apa. Misalnya, oh tentang pendidikan Pak. Nah, nanti kita arahkan ke rak bukunya gitu kan. Nah itu kalau kita secara langsung kan, kalau katalog secara langsung dengan orang yang datang ke perpustakaan itu. Tapi ini kita akan orang itu tidak datang di kita ya, tapi dia langsung masuk di perpustakaan, kemudian satu-satu jalan untuk mencari rujukannya, menanya ya, nanya bukan ke pustakawannya, tetapi langsung ke laci katalog. Nah itu, jadi artinya dalam hal ini katalog sebagai bahan rujukan termasuk dalam buku referensi atau kepustakaan karena dia bisa menjawab keinginan dari pemustaka yang masuk di perpustakaan gitu kan. Nah, jadi dia masuk langsung cari laci katalog gitu kan. Terus dia cari judulnya. Kemudian sudah dicari judulnya tidak ketemu, berarti cari pengarang. Kan ada katalog pengarangnya ya. Kemudian kalau tidak ada lagi baru kita cari ke subjeknya. Dia cari subjeknya itu tentang apa nih? Tentang subjek atau tema apa itu yang kita cari. Nah itu jadi katalog itu bisa menunjukkan, bisa sebagai bahan petunjuk untuk mencari buku-buku referensi. Selain kalau langsung kan langsung ke pustakawannya kan. Kalau kita ke kampus, ke perpustakaan kampus, langsung ke nanya di pustakawannya, Pak saya ingin cari buku. Nah, di mana gitu langsung dia tunjukkan. Nah, artinya begini, ketika kita bicara masalah katalog, ada 2 hal yang harus wajib harus ada dan yang harus dipenuhi oleh pustakawan ya, oleh pegawai perpustakaan pada saat dia membuat katalog. Pertama, dia ada daftarnya, itu daftar katalog ya. Lalu kemudian kedua, ada bahan pustakanya gitu, koleksinya yang ditulis di dalam katalog. Nah, itu kesepakatannya ya. Jadi kalau kita sudah ditulis di dalam katalog, berarti di raknya itu harus ada kan? Di raknya harus ada. Jadi jangan kita tulis nanti di raknya tidak ada. Nah, walaupun dalam perjalanannya mencari dengan katalog ini kan sulit itu ya. Ada ya berarti kan harus tahu kelas gitu kan. Makanya di katalog itu nanti ada kelasnya berapa, kemudian ya di kelompok mana yang diklasifikasi yang ada 9 itu ya. Ada 9 10 ya, 10. Jadi ada yang umum, filsafat, agama ya, agama 200 ya, sosial 300, dan selanjutnya sampai sejarah ya 9 itu ya tertulis di katalognya. Nah, kalau kita orang perpustakaan kan sudah tahu, kita mau cari buku tentang biografi ya, biografi dan sejarah berarti di rak 900 gitu kan. Kalau dia Islam, kalau dia umum ya, kalau biografi sejarah. Kalau Islam kan di 2X 9. Nah, itu jadi itu kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa ya berarti kan memakai bantuan katalog itu. Nah, itu jadi ini yang kenapa katalog itu masuk di dalam jenis bahan rujukan kepustakaan. Nah, itu ya. Jadi fungsinya sangat besar sekali. Kalau kita sekarang yang sudah online, kalau di UIN
Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari di UIN bagaimana? Coba ada yang bisa pernah ke perpustakaan UIN Raden Patah? Indah? Belum, Pak. Semester berapa? Apa, Pak? Semester berapa sekarang? Semester 3. 3. Waktu masuk sudah kuliah daring ya, online? Iya, Pak, online terus. Berarti ke perpustakaan belum pernah ya? Sekarang kan sudah pindah di Belum, perpustakaan harus baru di ya. UIN. Di kampus B itu sudah ada 4 lantai, 1, 2, 3. Yang keempatnya itu ada Pustipede. Sudah lumayan ya kita di UIN Raden Patah. Perpustakaan sudah lumayan. Nah, ya ini kan sekarang sudah zona apa nih? Sudah kuning ya. Kita ini semester berapa? Semester 3 ya? Semester 3 itu Iya, Pak. Semester 3 itu ya Bapak lupa nih, baru mau Bapak sampaikan kemarin hasil dari rapat itu kita kuliah sudah bisa offline 25% dan yang menjadi yang boleh masuk offline itu semester 3, 1 dengan 3. Nah, ini ya, berarti ini punya konsekuensi untuk kelas 3 nih ke semester 3 ini sudah harus dipertimbangkan. Oh ya nih, Bapak harus ngasih tahu nih. Jadi tanggal 24 itu sudah offline ya. Sekarang kelasnya sudah dibenahi ya, karena kita hampir 2 semester ya, hampir 2 semester tidak kuliah online terus. Nah, itu kalau di mata kuliah Bapak berarti 24 1 Oktober lah ya. Nanti masuk di Oktober. September, Oktober. Berarti di bulan Oktober itu sudah kuliahnya offline. Nah, ini bagi yang di daerah ya harus kompromi dengan keluarga nih Pak, bahwa saya harus ke Palembang gitu kan. Kalau Tegar di mana? Tegar di Palembang apa di Palembang, Pak. Oh, Palembang aman ya. Palembang sudah aman. Berarti sudah tidak lagi mencari kosan ini kan. Nah, cuman Iya, jadi persoalan kita harus punya sertifikat vaksin ya. Nah, itu ini karena pemerintah mewajibkan itu ya, Bapak aja kan kemarin tuh waktu UIN kan diwajibkan untuk dosen. Nah, Bapak juga waktu tahap pertama masih berpikir itu, aduh nanti masih ragu ya bagaimana nanti kalau divaksin. Tapi ternyata juga pemikiran Bapak pasti suatu saat kalau kita sudah offline harus ada vaksin, itu ternyata benar ya. Jadi Bapak sudah vaksin 2 kali, ya sebenarnya bukan untuk sekarang ini kayaknya akhirnya bukan untuk kesehatan, itu untuk administratif ya. Nah, jadi mahasiswa juga harus vaksin ini. Nah, berarti kan harus ada nunjukkan, dilihat dari Peduli Lindungi itu sudah divaksin. Biasanya kalau vaksin minimal 1 ya. Nanti kalau sudah vaksin besoknya sudah dapat tuh sertifikatnya kan. Nah, itu ya. Jadi dua ya, ini menyimpang dari materi ya. 2, pertama kosnya harus sudah siapkan di Palembang, kemudian vaksinnya harus sudah siap. Nah, itu ya. Karena ini semester 3. Jadi semester 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sana semesternya tidak masuk ya. Belum masuk, masih online. Nanti kalau semester ini berhasil, nah ini jadinya kita kan jadi kelinci percobaan ini. Jadi offline berhasil, tidak ada masalah, berarti semester berikutnya kita sudah full offline semua. Tapi tidak apa-apa ya, ini kita untuk menuju kuliah normal lagi ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu caranya biar ya
keadaan ini normal gitu kan. Jadi kita percobaan. Tapi nanti masih pakai prokes ya. Nanti disiapkan cuci tangan, pakai masker di kelas, pakai masker nanti mungkin ya. Nah itu ya. Jadi ini yang info yang harus diketahui untuk semester ini ya. Jadi ini pertemuan kelima, keenam, mungkin ketujuh kita sudah offline nanti ya. Offline. Nah, resikonya yaitu tadi harus di Palembang gitu kan. Tri di mana? Tri Rahmatullah di mana? Palembang apa di? Hah? Dusun. Oh di dusun ya. Ya berarti itu kan harus cari ini dulu ya. Cari tempat di Palembang. Ada keluarga nggak di Palembang? Ada kakak. Ada keluarga ya. Alhamdulillah kalau ada. Kalau tidak ada berarti harus mulai nyari-nyari tuh. Tanya-tanya informasi untuk lokalnya. Karena ini kebijakan rektorat ya. Fakultas semester 1 dan 3 kuliahnya offline. Sementara kita sudah nyaman online ya. Sudah nyaman online nih, di mana saja bisa ya, tapi ya ini kita ikutin aturan dari pemerintah ya. Ya ya tidak apa-apa ya, itu yang harus kita jalani ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, ya dalam hidup kita hari ini kemarin kenangan ya, semester kemarin jadi kenangan. Besok satu langkah kita tidak misteri ya, tidak tahu kita mau apa. Kita dijadikan kelinci percobaan untuk kuliah offline juga, kita tidak tahu besok tuh misteri ya. Di depan kita itu misteri, satu langkah di depan, satu detik di depan misteri, di belakang kenangan ya, kenangan, memori dibilang. Tapi hari ini adalah hadiah ya menurut Bapak gitu. Kita kuliah seperti ini hadiah, masih punya hadiah dari Tuhan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih sehat, dikasih kesempatan, punya pulsanya, bisa daring, bisa kuliah virtual. Nah, itu kan semuanya hadiah ya. Jadi dinikmati. Nah, itu pun akhirnya ya kita untuk menyambut apa yang diperintahkan oleh kampus ya, kita harus siap gitu kan. Ya dijalani saja ya. Jadi jalani saja ya, ini resiko yang harus diterima untuk mahasiswa ya, untuk selesai dari UIN Raden Patah itu ya. Baik itu ya. Jadi tadi kita kembali ke materi ya, sederhana saja ya, kita bahan rujukan umum dan khusus kita sudah tahu jenisnya. Yang awal dulu kita istilah dan kata, ada kamus dan bibliografi kita sudah sampaikan. Kemudian kalau yang ini referensi atau kepustakaan ya katalog ya. Kemudian ada indeks, bibliografi dulu ya. Nah untuk katalog tadi sudah, Bapak pikir sudah inilah ya, sudah bisa alasannya kenapa katalog itu dijadikan sebagai rujukan bahan kepustakaan atau literatur, karena dia menunjukkan bahan referensi yang kita inginkan ya, di tempat yang disediakan oleh perpustakaan melalui petunjuk katalog ya. Kemudian kita tanpa dipandu oleh pegawai perpustakaan atau pengelola atau pustakawan, kita bisa menemukan bahan itu, kemudian ya kita minjem di perpustakaan masing-masing di mana ya, atau di UIN atau di mana. Nah, sebenarnya kalau sekarang untuk katalog online ya, kalau kita mau lihat ya tadi kan syaratnya satu, ada menunjukkan tempatnya, ada daftarnya ditunjukkan gitu ya, katalog itu. Kemudian apa yang ditunjuk di katalog itu ada di rak-nya gitu kan, ada di rak yang kita alamatkan dari katalog itu. Berarti kan bahan pustakanya ada gitu. Nah kalau zaman sekarang dia tunjukkan daftarnya, tapi online ini ya, sudah digital ya. Kemudian
bahan pustakanya bisa dipinjam secara filenya ya, elektronik filenya. Kan kalau kita lihat ada yang beberapa perpustakaan nasional sudah memberikan fasilitas itu ya. Kalau Anda lihat, di handphone kita ada namanya iPusnas. Nah, itu kita bisa minjam buku selama 3 hari, tapi dibaca kan, itu kan bisa akhirnya jadi katalognya ada, kemudian kita ambil, kita buka ya, kita pinjam, kemudian 3 hari itu hilang sendiri, dikembalikan sendiri ya. 3 hari itu dia mengembalikan sendiri gitu. 3 hari itu dia mengembalikan sendiri dan peminjaman kita dikembalikan gitu. Jadi 3 hari kita bisa baca, kan itu bisa dijadikan bahan rujukan, dibaca halaman berapa, cuman dia tidak bisa di-copy ya. Ada iPusnas, iJogja, iJateng ya, iJateng, kemudian lihat saja di Play Store itu, ya Play Store kalau kita lihat, ini kan kalau waktu trailer ya dulu bisa Bapak sempat minjam-minjam, kalau sekarang nih mungkin apakah harus ada ID number ini ya anggotanya atau tidak, nanti coba lihat saja tulis aja iPusnas atau iJateng ya, kayaknya iJateng ini buku-buku di Jawa Tengah itu kan bisa di ini iPusnas ya, bisa dipinjam maksudnya ya, iPusnas. Oh ya nih iPusnas ya, kemudian ada lagi mana yang ada kalimat itu, yang lain-lain, iJakarta ya, iJakarta. Nah itu bisa kita minjem, akhirnya kan 2 ini ya, kalau satu tadi katalog kita ambil, daftarnya ada, kemudian bukunya kita ambil di raknya gitu. Misalnya kita sekarang mau minjem buku di UIN Raden Patah, kan dibuka opaknya, opak online akses katalognya ya, kemudian kita cek di SLIM Raden Patah Aceh ID ya, atau di perpustakaan Jogja, di mana ya, nanti kan dicek buku itu ada alamatnya di mana, misalnya pendidikan Islam, klik nanti ada di 371 raknya ya. Nah, berarti kita ke perpustakaan UIN itu tinggal naik ke lantai berapa tuh, lantai 3, kemudian kalau yang umum 2 kayaknya di lantai 2, lantai 3-nya apa Islam ya, antara 2 dan Islam, bawahnya kan kantor, 3 lantai itu. Nah itu ambil di rak 371 berarti kan. Nah bukunya ada di sana. Jadi kita daftarnya ada di handphone, kemudian kita ambil buku di sana. Nah itu kalau sekarang seperti itu. Jadi katalognya sudah katalog online ya. Ini kalau bisa di-share mungkin bisa kita cek SLIM Raden Patah Aceh ID ya, karena menggunakan aplikasi SLIM. Nah itu ya. Jadi sudah agak mudah ya, pertengahan itu. Kalau yang itu berarti kan kita bisa melihat dari rumah, kemudian kita berangkat ke perpustakaan, kita cari perpustakaan bukunya, nah itu sudah berhasil kan, sudah kita dapat. Tapi kalau yang iPusnas, iJakarta, iJateng, nah nanti kemungkinan iRaden Patah ya, nanti kalau sudah file-filenya sudah digital semua, kita bisa baca di situ, kemudian minjemnya secara online ya. Nah itu yang kita pinjam ya. Kalau ada yang mau ambil bukunya, nah bisa di BOK.org itu ya, BOK.org itu. Ini kalau bisa screen share saja, ini bisa kita Bapak carikan, atau di handphone, nah ini Bapak share malah muter-muter ini. Di handphone tuh bisa ya. Nanti kalau itu lebih ini lagi ya, lebih dari yang pinjem di katalog tadi kan. Katalog kan kayaknya jaringan ini ya. Nah, sudah nggak apa. Itu ya.
Jadi untuk katalog Bapak pikir sudah bisa ya nanti dipraktekkan. Jadi kalau mau, sepertinya kalau yang katalog manual sudah tidak ada lagi ya di kemungkinan kalau di perpustakaan desa ya, perpustakaan daerah, seperti kemarin yang waktu Bapak jadi juri lomba desa, perpustakaan umum desa itu ya ada sebagian karena dia belum ada daerah pun ya, di sekolah-sekolah sudah punya komputer, akhirnya bisa kita instalkan ya, baik Slim maupun English Lite ya. Nah, itu sudah katalognya bisa cari tapi secara offline, tapi daftarnya ada di situ. Nah, itu ya. Kalau untuk menguji coba katalog yang di Win, coba ada kayak laptop, pakai laptop kan sekarang ini screen share-nya tidak bisa gitu kan. Nah, kalau tidak bisa berarti kita pakai handphone aja lah ya. Satu orang melihat dari kalau yang manual kan, opak manual kan langsung ke perpustakaan, anggaplah sudah gitu ya. Kemudian sekarang yang di UIN Raden Patah saja. Coba tunjukkan ke Bapak satu orang yang bisa langsung aja dari handphone, Slim Raden Patah ACID, kemudian tunjukkan buku itu berada di rak berapa. Coba ini Bapak Tia aja dah, Tia ada? Ada, Pak. Ya, coba Tia searching. Itu Zoom-nya pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Nah, oke. Handphonenya aktif ya? Handphonenya ada? Sudah, Pak. Sudah di... Cari? Ya. Nah, coba sebutkan dapat Tia ambil buku apa Sudah. di perpustakaan Win, ambil buku apa? Coba bacakan aja. Ini buku ini adanya di rak ini. Nah, nanti maksud Bapak itu bisa kita telusuri nanti ke sana. Sudah dapat buku apa? Kan ada katalognya itu ya, ada opaknya ya. Diketik di opak misalnya pendidikan Islam gitu aja. Atau apa? Atau yang sudah dapat belum? Mana Tia tadi? Dapat skripsi, Pak. Oke, skripsi ada enggak? Alamat apa judulnya? Judulnya Peran Manajemen Pondok Pesantren Babul Ulum Banyuasin. Banyuasin 1 terhadap pembinaan akhlak santri. Alamatnya di mana tuh? Kolasinya, raknya, klasifikasinya, kelasnya. Kelas 00 10 14. 10 14 berarti di rak ada titiknya ada 00. Enggak, Pak. 00 10 14. Ya, kemudian ininya apa? 00 10 14 ya. Kemudian ada keterangan lain enggak? Bukan, Pak. Kalau klasifikasinya di sini ditulis non. Gimana? Non? Iya. Oh, dia masuk di ini ya, apa? Di kelompok skripsi mungkin. Biasanya kalau ada di kelas ada kelompok skripsi, nanti baru di skripsi itu nanti di kelas untuk skripsi. Mungkin itu jadinya yang 001 014 itu ya. Ya, biasanya ada kelas skripsi, kemudian skripsi itu ditata ya. Kalau di Jogja kemarin Bapak lihat tuh, misalnya kan setiap fakultas kan beda-beda. Ada yang tarbiyah kuning misalnya kan, dakwah hijau misalnya kan, kemudian Usludin warna merah misalnya. Jadi ada kelompok untuk yang skripsi ya, mungkin ada penataan kelasnya lain-lain gitu kan, tapi terpisah dari kelas yang klasifikasi. Coba cari yang buku saja, buku. Coba
ketik buku apa gitu, terus sampaikan ininya apa kelasnya. Dapat Tia tadi ya? Dapat enggak Tia? Ada, tapi masih non juga, Pak, klasifikasinya. Klasifikasinya tidak tertulis juga. Buku apa? Iya. Ini ada, Pak, klasifikasinya 090. Ya, 090 berarti masuk di umum itu ya, 000 berarti 090. Bukunya apa judulnya? Judulnya Katalog Naskah Melayu Haji Fondewal. Dikasih ini enggak apa deskripsi berapa jumlah bukunya, berapa yang Romawi F-nya, ISBN-nya ada nggak di situ di deskripsinya tuh? Kalau diklik ada? Ada nomor panggil, penerbit, deskripsi fisik, bahasa, ISBN, dan lain-lain. Ya, itu berarti kan kita bisa waktu kita ke perpustakaan UIN ya tinggal langsung saja ke 090 gitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh, sudah bawa catatan di 090. Kalau misalnya di HP kan tinggal screenshot di screenshot gitu ya. Kemudian kita cari, menelusuri berdasarkan apa yang ada di buku itu. Artinya kan ini bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk bahan rujukan ya. Oke, itu. Nah, sekarang yang Bapak ingin lihat dari katalog IPUSNAS atau I-Jogja atau I-Jakarta dari HP itu. Nah, ini berarti ini minjem tapi secara online katalognya. Kita mencari bahan rujukan secara online tapi di katalog di ini. Nah, ada yang sudah mendownload salah satu aplikasi IPUSNAS, I-Jogja atau I-Jakarta? Lihat di Play Store-nya. Coba. Saya sudah, Pak. Siapa? Artika. Artika Pratiwi ya. Ya. Artika Pratiwi coba bisa nggak minjem satu buku apa misalnya ya? Nanti ya coba. IPUSNAS Masih ya, ada? Pak? Hah? Di IPUSNAS ya? Ya, IPUSNAS nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang itu sudah tidak lagi kesusahan tuh cari buku ya. IPUSNAS. IPUSNAS aja. Masih perlu input ini nggak? Registrasi nggak? Iya, Pak. Tapi bisa buka ya? Bisa. Bisa, kalau bisa ya sudah. Mungkin kan kalau bisa membaca, bisa membuka kan, mungkin dikasih waktu biasanya 3 hari, kalau dulu 3 hari atau berapa gitu. Nanti kan itu kita cari halaman berapa, nanti kita catat sebagai bahan untuk catatan kaki atau rujukan di skripsi kita atau di penelitian kita, di jurnal kita. Nah, itu bisa dapat buku apa? Ini, Pak, apa tuh? Gagal registrasinya. Biasanya saya minjem di ini, Pak, di Mana? e-perpus, aplikasi e-perpus sama e-perpus Dikbud. Oh, Dikbud ya. Coba yang Ya. perpus Dikbud nggak apa-apa. Coba. Yang penting maksud Bapak bisa ngambil, bisa dari situ, dari yang model kedua ya. Kalau tadi kan model pertama yang manual kita anggap kan kalau kita harus ke perpustakaannya. Yang kedua tadi mencari, kemudian kita ke perpustakaan, sekarang sama minjem filenya gitu kan. Iya, di mana? Perpus Dikbud. Ya. Udah, Pak, saya udah minjem minggu kemarin. Itu di Play Store apa dia pengambilnya? Di handphone kan? Iya, Pak, di Play Store. Nama ininya apa? Dikbud gitu, enggak? E-perpus Dikbud, Pak. Perpus Dikbud ya. Nah, itu mungkin yang lain dicatat ya. Perpus Dikbud. Jadi ini biasanya minjem berapa hari tuh? 1 minggu, Pak.
Seminggu ya. Nah, berarti sama dengan kita minjem di perpustakaan kan? Itu tidak bisa di-copy ya, hanya bisa membaca kan? Iya, Pak. Apa buku apa dapatnya? Communication skill. Ya, komunikasi skill ya. Kemudian ada deskripsinya ya, halamat apa? Tidak ada, langsung file aja ya? Ya, Pak. Ya karena dia langsung Langsung. ini ya, langsung bukunya dapat gitu ya. Bukunya dapat tapi hanya dibaca saja gitu ya. Tidak bisa di copy ya. Kecuali mungkin di screenshot lah ya, bisa. Tapi kan banyak itu akhirnya kan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ya, berarti kan manual. Yang kedua tadi bisa dari rumah tapi harus ke perpustakaan. Yang ketiga bisa ke minjem secara online. Ini sudah 37 menit ya. Kalau 10 menit lagi nanti kita ini habis masa Zoom-nya, nanti kita lari ke kelas yang nanti Bapak share ke grup dari Meet-nya ya. Jadi ada separuh perkuliahan kita lari ke sana. Jadi kita ada buktinya, ada rekaman jejak kita perkuliahan ini. Oke, baik, yang ketiga ini bukunya langsung diambil dan bisa dibaca. Misalnya cari alamat di B yang mungkin pernah Bapak kasihkan ini, BOKORG ya. Nah, mungkin ini Bapak Rizky pakai apa? Handphone apa pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Handphonenya ada berarti ya? Ada, Pak. Nah, coba ketik BOK B di ininya ya, di apa? Di Google Chrome-nya atau B garis min ya, OK.org. Yang lain juga. Coba siapa yang dapat duluan? BOKORG. Kemudian cari buku. Sudah dapat belum? Yang BOKORG ada yang sudah muncul ininya? Muncul alamatnya Sudah, dulu. Pak. Masih loading, Pak. Tapi, Pak. Loading. Please Yang wait. siapa saja? Bisa Austin bisa nggak? Juga. Pokoknya siapa yang sudah muncul ya? Muncul duluan ininya. Ini, Pak, sudah, Pak. Sudah. Oke, Rizky sudah. Coba ketik kamus saja, kamus. Oh, kemarin sudah ya, kamus ya. Ya nggak apa-apa, ini kan bukunya ya. Atau misalnya pendidikan aja. Ada nggak orang punya ngasih buku pendidikan di situ? Oke, Pak. Bentar, Pak. Atau misalnya Pak. apa? Dapat buku apa? Banyak sih, Pak. Ada metode pendidikan, Nah, psikologi pendidikan. Klik metode pendidikan aja deh. Metode pendidikan. Metode, oke. Kemudian download, nanti dihapus lagi lah kalau misalnya berat ya. Download. Ya, Pak. Download. Siap. Loading, Pak. Sabar, Pak. Iya, mungkin masih sambil berjalan ya, sambil berjalan. Nah, berarti kan itu berarti tahap yang terakhir ya. Jadi untuk katalog yang terakhir itu kita bisa ambil bukunya dan kita bisa baca, kita bisa cetak ya. Nah, itu bisa, tapi itu terbatas, itu ada kan bahasa Inggris yang banyaknya, itu BOK itu bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesianya orang-orang yang sudah merelakan bukunya untuk dibacakan, nah itu di situ dikasih ya di BOK itu. Tapi kalau yang ini yang apa namanya bahasa Inggris sudah banyak. Ya, itu ya. Jadi untuk nanti kalau sudah terdownload, nanti Rizky bisa bacakan ke kami. Nah, ini baik. Untuk selanjutnya yang untuk bahan rujukan yang referen atau istilah ini kan ada istilahnya di situ bibliografi ya, bibliografi, indeks, dan bahan rujukan lainnya. Salah satu bahan rujukan lainnya itu ada abstrak ya, ada abstrak. Nah, kalau bibliografi sederhananya kalau Bapak memahami itu, kalau kita lihat di buku, kemudian ada tulisan di katalog itu, katalog kan ada bibliografi halaman 237 misalnya. Begitu kita lihat di 237 itu isinya daftar pustaka ya. Nah, ini yang sederhananya. Nanti kalau di
diartikan nanti luas contoh yang lain ya, tapi biasanya tertulis di buku kita itu ada bibliografi berapa, ternyata di sana ada daftar pustaka. Jadi buku-buku yang dijadikan bahan rujukan catatan kaki itu muncul di sana ya. Nanti buku pendidikan, kamusnya apa, karena sudah ditulis. Nah, jadi orang bisa ngelihat dari sana ya, ngelihat buku-buku apa saja nanti yang bisa dijadikan bahan rujukan. Nah, itu bisa dari indeks ya, dari bibliografi ya. Nah, jadi kita bisa menelusur buku-buku dari indeks. Tapi kalau di dalam istilah indeks kan lain ya, ada indeks. Mungkin kalau pengembangan lain indeks saham, indeks apa gitu ya. Indeks maksudnya bibliografi ya. Bibliografi ya daftar pustaka di belakangnya itu ya, daftar kepustakaan ya. Nah, jadi itu kita bisa melihat juga, nanti bisa jadikan rujukan karena di situ kumpulan dari daftar-daftar buku-buku kan. Nah, selanjutnya indeks ya. Indeks berarti kan kebalikannya itu ya, kebalikan dari bibliografi ya. Ada istilah daftar isi kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita indeks saham apa ya, seperti daftar ya, daftar nanti naik turun. Tapi nanti lihatlah di konsep bahwa indeks sebenarnya apa ya. Tapi secara sederhananya indeks hampir seperti daftar isi gitu ya. Seperti daftar isi itu. Nah, itu ya. Jadi ada indeks, ada bibliografi, kemudian ada katalog. Nah, yang terakhir itu ada abstrak. Nah, ini abstrak kenapa dijadikan bahan rujukan? Ya, karena di abstrak itu kita sudah melihat isi dalam di buku itu ya. Kalau kita lihat skripsi nanti, buat skripsi itu ada abstrak. Abstrak itu nanti di dalamnya kita sudah bisa melihat orang buku ini mau jadikan bahan rujukan itu, atau skripsi ini mau jadikan tinjauan pustaka, kita sudah melihat dari abstrak itu ya. Karena dari judulnya, dari latar belakangnya, dari rumusan masalahnya, dari metodologinya itu di abstrak sudah ada sampai pada temuan. Ya. Jadi dengan melihat abstrak itu seperti melihat kesimpulan dari dalam buku ya. Tapi kalau kan cuma satu lembar ya, abstrak itu satu lembar, tetapi di dalamnya mencakup. Misalnya kalau kita lihat di abstrak skripsi, abstrak tesis, abstrak disertasi, nah itu nanti ada isi dari buku itu kita sudah mengerti ya. Jadi wah ini buku menarik. Kalau misalnya di film itu ada sinopsis lah ya. Nah, kalau kita mau nonton film di Dex apa tuh yang beli tiket gratis, beli tiket online itu, nanti kita lihat misalnya ayat-ayat cinta misalnya, nanti ada sinopsisnya ya. Abstrak sebenarnya hampir seperti sinopsis itu ya, tapi untuk akademisi yang tulisan karya ilmiah ya. Kalau itu kan kita ngelihat sinopsisnya itu sudah tahu nih ceritanya, tokohnya sudah ada, kemudian alurnya nanti endingnya masih dirahasiakan, tapi kita sudah nanti alur besarnya kita sudah tahu. Ketika kita melihat filmnya, nah kita sudah bisa melihat tahapan-tahapannya. Nah itu ya. Jadi dari situ kita ya ini film ini bagus apa tidak gitu, makanya bisa dijadikan rujukan ya, ayo kita nonton misalnya gitu kan. Nah buku pun seperti itu ya. Oh ini sudah ada kalau bisa buku itu bisa juga prolog ya. Nah itu kan mungkin kan sudah diceritakan dalam isi buku ini seperti ini garis besarnya. Akhirnya kita berkeinginan untuk menjadikan buku itu sebagai bahan rujukan. Oke, Rizky sudah habis belum, ke download nggak? Apa Sudah, belum besar Pak. filenya? Hah? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Apa judul bukunya apa tadi? Metode penelitian pendidikan, Pak. Metode penelitian pendidikan. Itu ya ini sayang tidak bisa share ya. Kalau bisa share ini bisa ditunjukkan ke kita. Covernya ada ya? Ada, Pak, covernya, Pak. Ya, covernya ada. Kemudian katalognya ada di situ kan? Ada daftar isinya. Berapa halaman buku itu? Ada
451 Pak total semuanya Pak. 451 ya. Metodologi penelitian pendidikan. Yap. Kemudian itu 430 tahun berapa itu diterbitkan? Oh, diterbitkan pada 2015 Pak, bulan Februari. 2015 ya. Cetakan kedua. Cetakan ke-21. Ada harga bukunya nggak itu? Harga bukunya nggak Tidak ada ada Pak. ya? Di katalog Tidak. oh itu tidak ada ya. Nah itu kan kalau kita mau beli itu berapa itu ya? Kalau kita mau ke perpustakaan jauh juga kan, mau jalan ke sana ya. Kemudian, nah itu jadi kita bisa tapi itu memang terbatas ya. Di BOKORG itu dia sehari dikasih kesempatan 5 buku ya kalau kita ambil. Nah sebenarnya di handphone ini kita bisa download apa ya, seperti rak perpustakaan, Bapak lupa namanya. Jadi kita dapat buku, kemudian dipasangkan di apa ya, aplikasi itu e-book apa ya, e-book. Jadi dia bisa tersusun seperti rak gitu ya. Ada ininya, ada apa namanya? Ada kayak rak. Jadi kalau kita mau ambil buku seperti ya tinggal buka, oh ini klik buku ini nih, kayak rak buku. Nah, jadi mungkin coba dicari ya. Kalau ada kesempatan sedikit-sedikit kan di-download. Nah, kayak gini kan Rizky sudah dapat 1, besok lagi ambil buku apa gitu. Tapi kalau memenuhi handphone ya di laptop aja gitu kan, di laptop. Nah, kumpulkan buku-buku yang ada di e-book. Di e-book itu ambil semua. Kamus juga diambil semua misalnya. Jadi nah itu kita punya perpustakaan tuh kan, punya perpustakaan, punya buku ya yang kita bisa baca untuk referen ya, untuk bahan rujukan khusus untuk referen ini kan. Ada kamus, ada kalau disertasi itu di OADT ya, online akses disertasi and tesis ya, OADT. Nah, itu kita bisa ambil seluruh skripsi, seluruh apa ya, tesis atau skripsi tapi yang bahasa Inggris ya. Orang-orang di luar tulisannya pasti ada di sana ya. Kalau kita di repository ya, ini biasanya ada yang sudah kasih. Kalau di UIN ini sepertinya baru bab 1 saja ya di repository ya untuk penelitiannya kan. Tapi kalau di Jogja, di UGM itu sudah penuh ya. Bahkan dia selain dari BOK itu coba cari di repository Muhammadiyah Yogyakarta ya, UMY Yogyakarta itu sudah pilihannya ada skripsi, tesis, disertasi, buku ya, jurnal. Nah, klik yang buku itu, buku sudah diambil. Ada orang-orang yang sudah, dosen-dosen yang sudah naruh di sana, kemudian kita bisa ambil buku-bukunya. Nah, jadi kita bisa mencari bahan rujukan yang untuk referen itu dari sekarang sudah dikumpulin buku ya untuk menulis skripsi nanti ya. Nah, jadi ya nanti kita, yang penting pertama kita ambilin aja dulu buku itu. Nanti baru kita pilah-pilah nanti. Ini kalau saya mau kaji tentang manajemen misalnya, manajemen perpustakaan atau mengkaji tentang layanan, mengkaji tentang apapun, nanti kita bisa ambil di situ ya, di yang file yang kita simpan. Atau misalnya bahan-bahan yang sudah kita ambil itu kita taruh di Google Drive ya, kita taruh di Google Drive. Jadi kita satu saat bisa kita ambil untuk bahan tulisan kita. Karena di skripsi itu ya perlu membutuhkan tulisannya ya daftar pustakanya ya harus banyak kan, harus di atas 50-an buku misalnya kan. Harus minimal 50 lah gitu kan. Kalau udah 50 sudah aman tuh, buku-bukunya sudah siap. Nanti kan walaupun kita mengkaji tentang layanan, pada saat kita cerita tentang manajemen misalkan, oh ini ada buku manajemen, ambil untuk catatan kakinya kan. Jadi kalau misalnya satu saat ditanya
pengujinya, mana bukunya nih, ada Pak, ini filenya. Nah, kita itu ya untuk menyelamatkan kita pada saat ujian skripsi nantinya. Jadi dari sekarang sudah berusaha mencari buku-buku itu yang file yang kalau mau beli yang bentuk fisiknya ya silakan cari ya. Atau misalnya kita cari bentuk-bentuk yang file saja ya. Kalau misalnya untuk persiapan dari sekarang sudah harus mulai dikumpulkan ya, karena untuk nanti waktu ujian. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan jenis bahan rujukan yang referen ya, kepustakaan atau referen ini, atau tentang apa saja, silakan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan Rizky. Pak, misalkan ini juga pertanyaan bukan dari saya, pure dari saya sih Pak, dari teman saya. Dia nanya kayak gini Pak. Misalkan kan yang namanya kalau minjem buku tuh kan Pak, apalagi minjem buku di tempat tuh kan Pak, biasanya orang tuh suka mengembalikan buku itu tuh beda dari urutannya Pak. Maksudnya tuh misalkan buku dari urutan nomor klasifikasi berapa gitu Pak. Cuman oleh orang ini tadi itu ditaruhnya di mana itu Pak. Kan itu kan sama saja kayak bikin pustakawan tuh bingung gitu kan Pak nyari. Nah itu tuh ada cara tersendiri nggak sih Pak nyari, atau masih manual Pak mencarinya Pak? Masih harus dicari satu di rak gitu loh Pak. Atau memang ada data terus oh bukunya di sini langsung diambil gitu. Ya baik, terima kasih itu dari Rifki terkait dengan ini penempatan buku ya pada saat kita minjem, kemudian karena berguna untuk peminjam yang lainnya ya. Kalau kita sudah dikembalikan, yang lain juga pengen cepat untuk mendapatkannya ya. Kadang-kadang naruh di rak yang tidak sesuai. Nah, biasanya kalau di perpustakaan itu ada aturan ya. Kalau kita minjem buku kan langsung ke rak. Tetapi pada saat mengembalikan itu ditaruh di meja ya. Nanti ada meja pengembalian. Kalau di kita nanti taruh di meja. Jadi pemustaka tidak boleh menaruh buku di rak. Nah, gitu. Tapi naruh di tempat yang disediakan. Kalau di kita mungkin apa di meja apa di mana ya. Kalau di Jogja kan dia karena sudah RFID ya, minjem sendiri, mengembalikan sendiri, nanti ada tempat pengembalian. Nanti kita kalau RFID kan kalau kita minjem buku itu ada 4 buku ya, 4 buku, kemudian ditumpuk sudah bisa ya. Nanti kita masukkan kode ini, kode kita anggota, kemudian tinggal ditekan minjem, nanti bukunya sudah muncul karena dia membaca RFID yang ada di buku itu. Nah, waktu mengembalikan juga seperti itu, ditaruh dulu, nanti naruh di tempat. Nah, waktu menaruh di rak itu pustakawannya ya. Nah, kalau di Jogja, di UGM, di UI itu ada namanya part time ya. Mungkin di Win Palembang ini belum dicobakan part time itu. Nanti dalam 1 tahun kita merekrut misalnya ada 10 orang mahasiswa ilmu perpustakaan. Tapi ketika pegawai istirahat, nanti di jam part time antara jam 11 sampai jam 1 lah gitu kan, jam pegawai istirahat. Nah itu yang ada yang mahasiswa yang ditugaskan atau nanti digaji itu sama seperti dijadikan pegawai tapi part time gitu ya. Nah jadi bisa itu manfaatkan itu untuk menata selain dari pegawai pustakawannya ya, pegawai pustakawannya. Jadi dia memanfaatkan mahasiswa tetapi mahasiswa juga dibayar gitu, terus mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah itu kita belum terapkan di Win kita ya, tapi di Jogja waktu Bapak kuliah itu sudah ada. Nah terkait dengan menaruh biar posisinya benar itu, yaitu tadi pertama idealnya itu pustakawan yang naruh ya, tapi ada juga di pustakaan lain ini karena sudah tahu taruh di raknya gitu kan. Nah
Itu pertama pustakawan naro. Lalu kemudian di kode panggil itu biasanya setiap perpustakaan punya cara tersendiri biar mudah ya. Nanti kalau misalnya kita sudah ada kelasnya 2x1, 2x2 atau misalnya 200, 300, tapi di bawah itu dikasih abjad juga. Nah, nanti ada abjad misalnya A, B, pendidikan tapi A, oh berarti dia nanti disusun nomornya selain nomor utama. Nomor utama itu klasifikasi, tapi di bawah juga ada abjadnya. Jadi waktu nyusun, nah tinggal naruh ya tinggal disesuaikan saja gitu kan. Tapi itu petugas. Nah, maka dia tepat ya naruh bukunya itu tepat. Jadi kalau misalnya di katalognya 2x1 kemudian ada pengarangnya misalnya Jalaluddin JAL, kemudian pendidikan Islam, maka huruf ininya P ya pertama. Nah di bawahnya itu ada lagi abjad untuk kesepakatan untuk menaruh buku itu. Nah jadi bisa lebih tepat kalau kita nyari. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya, begitu ke kampus cari tidak menemukan ya, ini sudah ditaruh, apalagi kalau di yang sudah banyak ya, misalnya kelas 100 saja sudah kayak kelas 00 aja sudah 010, 010-nya nanti titik 1, titik 2 sampai banyak gitu ya. Nanti satu lemari itu satu kelas ya. Kalau kita kan sudah 9 kelas karena masih sedikit kan bukunya misalnya. Nah, kalau sudah banyak tuh ada trik sendiri juga untuk menata itu. Lalu kemudian kalau kita ingin menaruh buku ya, ini pegawainya. Kalau Bapak kemarin sempat ya sebelum ke dosen kan ke jadi pustakawan di perpustakaan pasca ya, juga di perusahaan dakwah. Nah itu jadi kalau kita mau nyusun, ini buku kan ditaruh di meja. Nah itu ya dikelompokkan dulu itu sebelum kita naruh ke rak itu. Nah ini 00 dikelompokkan, oh ini sebaris ini 000 gitu. Sudah dikelompokkan, baru kita angkatkan, ini sudah numpuk 5. Nah, jadi 5 buku taruh di situ. Jadi kan tidak satu-satu ya. Kalau satu-satu kita berjalan ke sana terus taruh di rak mana gitu. Nah, akhirnya kita berapa kali tuh bolak-balik ya. Atau misalnya kalau di Jogja itu pakai troli ya. Nah, sudah dikelompokkan, ditumpuk misalnya ini, oh ini yang sudah dibaca dikembalikan orang 000 ditumpuk, sudah itu nanti ada 10 buku tinggal taruh di rak 10 buku. Nah gitu. Jadi ada teknik ya, walaupun itu tidak ada di konsep ya. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat supaya sekali jalan semuanya sudah bisa selesai gitu ya. Semuanya bisa ya cepat gitu untuk menatanya, karena nanti dalam besok itu sudah digunakan oleh pegawai lain ya. Nah, biasanya untuk menata itu ya pertama mungkin jam part time itu ya, tengahan, kemudian sore ya. Nah, biasanya kalau sudah jam berapa itu pegawai sudah mulai nata tuh sambil ada sebagian baca ditata ya. Kalau kita yang sudah besar ini ya perpustakaannya ya, pegawainya sudah banyak ya. Nah, itu sebenarnya itu ya, kalau Bapak sebenarnya pengen usul lah di UIN ini ada supaya itu memang ada di ada part time itu ya, paruh waktu yang bisa juga membawa mahasiswa untuk bisa terjun ke sana ya. Jadi bukan hanya cerita saja seperti Bapak ini sekarang misalnya cerita masalah bahan rujukan apa saja, katalog tadi ya, salah satunya katalog. Nah, kita kalau sudah ke sana sudah melihat katalognya, kemudian bukunya, nah itu kan berarti kan langsung ke sana ya. Jadi manfaatnya itu. Kemudian juga terakhir dikasih sertifikat ya, sertifikat bahwa sudah kerja di perpustakaan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai untuk kalau mau kerja kita sudah ada pengalaman gitu. Nah, itu ya Rizky ya. Untuk penataan buku ya pertama dikembalikan ke pustakawannya. Biasanya mahasiswa atau pemustaka hanya minjem saja, cari minjem saja biar
yang tahu posisinya kan pustakawannya ya. Kemudian kedua, untuk menanggulangi kesulitan banyak minjem itu bisa juga menggunakan part time ya, paruh waktu ya, untuk pegawai-pegawai atau juga selain dari mahasiswa pegawai honor dijadikan partner ya, biar lancar untuk perpustakaan itu. Kemudian penataannya ya ada teknik-tekniknya ya, baik mengelompokkan mau memasukkan ke rak maupun di tanda-tanda, ada tanda-tanda rahasia yang hanya misalnya pustakawan yang tahu. Sama seperti buku itu ya, buku yang kita punya di perpustakaan itu ada rahasianya, misalnya diambil orang, kemudian dicopoti semua ini data-datanya. Nah, kita salah satunya ya, ada misalnya cap perpustakaan itu misalnya dicapkan di halaman berapa, misalnya kita itu rahasia bersama ditaruh di halaman 3 tanggal halaman 15 misalnya gitu ya. Nanti kalau hilang buku itu, nah, kita bisa ada rahasia itu, nah, salah satunya misalnya cap itu. Kadang-kadang ada taruh cap rahasia. Kalau misalnya sekarang malah bukan cap rahasia lagi, kalau sudah pakai M3 ya, sudah pakai security gate. Kalau dulu kan pakai besi ya, pakai besi di halaman berapa kalau mahasiswa mau ambil bukunya, buang besinya, nah itu sudah bisa hilang ya. Tapi sekarang pakai M3 itu sudah seperti shuttle tip ya. Jadi kita tempelkan di sini, kemudian di double tip ya, daya double tip ditarik, kemudian dilipatkan buku, ditekan dikit, nah sudah hilang. Itu di halaman berapa kita tidak akan tahu ya, di halaman berapa ininya rahasia itu. Jadi kalau kita lewat dari security gate, nah, sudah berbunyi ya. Nah, kita bisa untuk pengamanan itu ya. Baik itu ya. Satu orang lagi silakan ya. Kita udah hampir jam 9. Nanti kita masuk. Mungkin ada kelas lain yang Bapak juga masuk di kelas berikutnya. Silakan satu orang lagi saja. Ada? Austin ada nanya enggak? Dia? Dia? Kalau tidak ada Bapak yang nanya nih ya. Pak, izin nanya Pak. Ya, oke. Siapa? Itu diberlakukannya kuliah offline itu kapan Pak? Oh, yang tadi ya? Oke, ya. Kuliah offline Pak. itu, siapa tadi yang nanya? Dewa Pak. Mana? Dewa? Siapa? Dewa. Iya. Oh, Dewa. Ya, Muhammad Dewa ya. Ya. Itu tanggal 24 ya. Kalau di suratnya nanti Bapak belum dapat sih, nanti Bapak sharekan ya. Tapi berarti kan ya satu minggu lah gitu, biar mempersiapkan itu nanti paling Bapak minggu awal Oktober ya. Berarti di minggu Oktober itu kalau misalnya kenanya di tanggal 2 atau tanggal 3, nanti itu masuknya ya. Nah, ya ini Bapak juga kemarin begitu ada aturan itu ngerasa waduh ini beban juga untuk mahasiswa kan, karena sudah otomatis kan mau ngontrak, mau apa ya. Nah, kalau Dewa sendiri ngadepin offline itu gimana perasaan ini? Setuju offline apa online? Kalau saya pribadi setuju online saja Ya. Pak. Karena ini parah Pak kondisinya Pak. Dan saya sendiri belum vaksin Pak. Iya, ya itu ya. Jadi memang ya nyaman kita online-nya sudah nyaman ya, kita sudah ngerasa bahwa memang sudah ada apa istilahnya, memang sih kadang orang bilang kuliah offline itu katanya kuliah online itu tidak maksimal atau tidak mencapai target. Nah, sebenarnya orang itu salah ini ya, salah baca. Kan pemerintah Kementerian apa tuh membicarakan bahwa kuliah offline ini tidak maksimal atau tidak sampai target standar gitu kan.
sebenarnya dia belum melihat lanjutannya itu kan. Kuliah offline tidak memenuhi standar bagi anak-anak SD, TK gitu kan, gitu ya. Karena nah itu kalimat di belakangnya itu yang kita kelewat bacanya itu. Jadi ya memang kalau untuk anak-anak TK, anak SD mau offline online seperti ini, mau daring ya, Pak ya. Pelajaran daring itu tidak mencapai target maksimal gitu kalimatnya itu ya. Nah, ternyata untuk bagi anak-anak yang kalau mahasiswa kayak gini kan sudah tadi buka Ipusnas, buka e-book ORG, buka Zoom, Bapak alihkan ke Google Meet langsung, ke Zoom meeting langsung ya. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi kita sudah nyaman online sebenarnya. Tapi ya memang ya gimana itu kebijakan dari kampus ya, bahwa kita untuk menuju normal, mungkin new normal ya. Kalau dulu itu new normal ya. New itu apa? Baru ya. Normal? Iya, Pak. Kembali normal. Iya, berarti kita selama ini nggak normal ya. Oh enggak maksudnya kembali normal ya. Enggak, maksudnya normal ya gitu. Jadi kita sudah mungkin punya vaksin ya, punya apa itu kita dianggap kembali ke keadaan yang normal ya. Berarti kita selama ini tidak normal gitu. Enggak maksudnya ya Pak Just kidding. Jadi ini kita kalau Bapak nyikapi ya tadi itu ya, apapun yang terjadi kita ya menjalani ya dengan ya dijalani aja hidup ini ya. Hari ini kita kalau Bapak bilang tadi hadiah hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, kita sehat, itu sudah hadiah dan disyukuri berarti kan ya, kita mensyukuri. Kalaupun kita dijadikan sebagai semester 1 dan 3 dijadikan sebagai percontohan ya untuk new normal dalam satu semester, nah, kita harus siap lah gitu kan. Jadi pada saat yang lain pada kuliah kita sudah terbiasa, itu sudah duluan gitu kan. Kalau yang lain dia masih berpikir-pikir. Tapi karena ini sifatnya aturan ya, nanti otomatis berusaha deh nyari-nyari vaksinnya seperti apa ya, kemana itu. Cari di daftar di mana. Kalau dulu nggak tahu kalau di kampus apakah ada, coba cari informasi ya, apakah ada kayak kemarin dosennya diatur ya, ini tanggal berapa untuk vaksin pertama, vaksin kedua gitu kan. Karena memang ngeri juga ya masih pikir-pikir juga, tapi ya karena Bapak kemarin niatnya ya itu juga kan, karena kita mau tidak mau kan. Tapi ada juga logika yang Bapak pegang gitu ya. Jadi kondisi pandemi sekarang ini semua orang akan kena gitu kan. Nah, ini ya, semua orang akan kena COVID lagi gitu kan. Tinggal pilih mau kena COVID apa kena vaksin gitu. Karena di vaksin itu kasih virus itu. Bapak begitu divaksin itu makan terus pengennya 2 hari itu. Makan terus 1 jam berapa itu ininya ya, apa mungkin kalau yang lain kan ada yang vaksin kedua suaranya hilang gitu. Kalau Bapak vaksin keduanya malah nggak apa-apa. Vaksin kedua tuh Bapak siap-siap mau makanan apa nih Bapak siapin, malah biasa aja. Tapi vaksin pertama itu udah siap makan terus, jadi makan biasa sepiring nambah 2 piring sekali makan itu. Jadi ini beda-beda ya, ada yang ke fisik ada yang itu, tapi ya kita ikhtiar saja lah, niat saja. Kalau memang itu yang itu tadi kata Bapak bukan hanya kesehatan, itu sebenarnya hanya untuk akhirnya administratif kan. Tapi ya dicek nanti kan kalau kita mau vaksin kan dicek atau ininya kesehatannya, terutama darah tinggi, darah rendah gitu. Darah tinggi biasanya tidak boleh. Itu jadi pemikiran ya nanti Bapak juga ini. Akhirnya kan Bapak ada 6 kelas tuh, ada 1, 2, berarti yang tidak 2 kelas, yang lainnya 4 kelasnya masuk offline tuh. Nah, kelasnya udah mulai disiap di kampus, sudah nyiapin kelas itu. Nah itu. Tapi ini kan semester 3 ini sudah pernah offline nggak?
Belum. Pak. Belum, Pak. Oh, berarti belum pernah pada ketemu ya? Masih ketemu di Ada Pak, cuman kalau ketemu secara belajar belum Pak. belum ya? Iya, Pak. Ya, itu kan kadang-kadang kita ada juga rindu pengen kuliah offline gitu kan. Rindu pengen, tapi enak daring sebenarnya gitu. Tapi ini ya itu tadi ya, kata Bapak, sekarang ya harus fokus saja. Orang bilang offline ya udah kita siap aja gitu kan. Online pun siap kapanpun. Nanti kan Den berarti offline semua tuh dosennya. Pasti ada yang dosen lain ngasih tahu belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, karena memang baru minggu ini, kemarin hari Jumat itunya apa? Rapatnya. Nah, nanti coba lihat dosen lainnya mau offline apa enggak. Kalau Bapak juga kesepakatan nih kalau memang mau online tapi wajib offline gitu kan. Bapak sih sebenarnya ya ya kalau online kan bisa ini ya, bisa di mana saja gitu kan. Kalau offline memang harus ke kampus kan. Ya, nanti itu ini ya, nanti itu dirundingkan dengan keluarga bagaimana, dan setiap ada kayak gini informasi ya kita direspon ya, jangan dibiarkan aja nanti giliran waktu mau kuliah masih di dusun Pak. Nah sudah itu apa ini apa karena kita tidak meresponnya. Oke baik. Oh iya, Pak. Ya. Oke terima kasih ya Dewa ya. Ya nanti bisa di ini ya. Oke yang terakhir ke materi nih Bapak tanya deh terakhir ini. Tadi sudah Bapak jelaskan juga. Apa alasannya bahan rujukan katalog, indeks, dan bibliografi, kemudian abstrak itu masuk dalam kelompok bahan rujukan kepustakaan atau referen. Nah, silakan itu ya. Silakan. Ada ini, enggak? Apa? Bapak ini aja deh. Sebut aja deh ya. Nur Izati Lutfita. Nur Izati ya? Nur Izati. Ya, Pak. Ya, coba. Apa alasannya? Mengapa, atau katalog dulu, mengapa katalog itu, kita 5 menit lagi ya. Mengapa katalog itu masuk dalam kelompok bahan rujukan kepustakaan atau referen? Nur Izati tadi ya. Nur. Panggilannya Nur ya? Mana Nur? Oke, sambil Nur Izati mencari jawaban kemana? Nih, coba Khairunisa. Khairunisa. Iya, Pak. Ya, Khairunisa. Apa alasan katalog itu menjadi merupakan salah satu dianggap sebagai jenis bahan rujukan masuk dalam kepustakaan atau referen? Mengapa katalog itu dikelompokkan menjadi referen? Alasannya apa? Tadi Kalau sudah Bapak. menurut Nisa, karena ini Pak, kalau misal kita menggunakan katalog itu tuh mudah Pak mencari buku itu Pak. Ya, berarti katalog itu bisa menunjukkan di mana buku referen itu berada ya. Jadi kita bisa langsung menemukan, maka katalog bisa menunjukkan pustaka referen itu berada kan. Makanya ini dianggap masuk dalam kelompok referen. Oke, satu lagi. Tadi siapa tadi yang pertama tadi? Nurizati, ada? Tadi sudah. Kenapa indeks? Indeks itu, kenapa bibliografi juga dianggap sebagai masuk ke dalam pustakaan?
kepustakaan atau jenis katalog kepustakaan? Ada? Karena dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam jawaban terhadap pertanyaan. Terhadap pertanyaan mengenai referensi ya. Karena bibliografi itu menunjukkan daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalau kita nulis buku di belakang itu ada daftar pustaka, itulah bibliografi sementara yang sederhananya ya. Jadi kita bisa melihat buku-buku apa di situ nanti bisa dicari. Oke, kalau yang indeks Rizka. Kenapa indeks itu juga dianggap sebagai dikelompokkan menjadi bahan rujukan yang kepustakaan atau referen? Rizka, indeks itu apa? Rizka? Kalau belum bisa, Rizka masih cari apa nih? Maratul benar? Iya nih. Maratul ya? Maratul? Muhasana. Ya, muhasana. Oke, kenapa indeks itu masuk dalam kelompok referen yang kepustakaan, jenis bahan rujukan kepustakaan? Karena indeks itu memuat penjelasan tentang buku-buku, jadi gampang gitu nyari bukunya kalau lihat indeks. Ya, indeks itu kayak daftar ya, daftar tapi dia di awal kayak daftar isi akhirnya, seperti daftar isi, mirip daftar isi gitu kan. Jadi kan juga bisa menunjukkan referen. Itu sederhananya ya, daftar isi, daftar pustaka. Nah, satu lagi abstrak. Kenapa abstrak itu masuk di kepustakaan juga? Sekali-sekali screenshot ya, nanti untuk bukti. Kenapa abstrak itu? Rio. Alasan abstrak itu masuk dalam kepustakaan. Rio ada? Ada, Pak. Rio, kenapa abstrak itu alasannya bisa dikelompokkan? Abstrak itu kan dalam bahan rujukan lain ya. Kenapa abstrak itu dikatakan sebagai bahan rujukan yang dikelompokkan dalam pustakaan atau referen? Karena apa? Memuat apa gitu? Karena abstrak itu memuat? Karena abstrak itu memuat berupa informasi awal, Pak. Informasi awal Tentang bahan rujukan itu sendiri. Abstrak itu kan buku ada abstraknya. Nah, abstrak itu menceritakan apa tuh? Jadi dia bukan referen banyak, satu buku itu kan. Abstrak itu kan cuma satu buku. Dia menceritakan apa abstrak itu? Keseluruhan isi buku tersebut. Ya, bisa. Dia menceritakan keseluruhan isi buku, menarik tidaknya bagi pembaca. Nah, kemudian, wah ini karena bukunya bagus, sudah kita bisa jadikan sebagai bahan rujukan. Baik ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu dan terima kasih ya. Silakan nanti kalau mau masuk kelas lainnya ya, persiapan ini Mas jam 9 pas ya. Ada waktu 10 menit. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih sama-sama ya.